Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS DDI Totolisi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 bulan Mei 2025. Melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7 dengan materi iman kepada para malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sebagaimana prosesnya, mari kita saksikan. Baik ya, seperti biasa. Perhatian, anak-anak ada yang tidak masuk hari ini ya? Ya, ibu harus dulu ya. Amelia, Andika, Arfan, Arif Alkansa, Fitriana, Husnul Hatifah, Iksan, Laila, Irfan, Nasra Al-Maisila, Nur Aisyah, Nur Maulidia, Putri Aulia, Hermansa. Baik ya, seperti biasa memulai pelajaran pada hari ini kita membaca dulu surah An-Nas ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang diciptakan dari nur atau cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dia itu tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan manusia. Manusia itu ada yang taat dan ada juga yang tidak taat ya. Itu. Oke? Jin, ada yang tahu jin? Pengertian dari jin, iblis dan setan. Ya, Muhammad Irfan. Adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nyala api. Ada tasbih pada iblis adalah yang kedua adalah rahmat Allah yang iblis itu sesuatu adalah yang jauh dari Tuhan dan sebagai itu ya. Jadi jin makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jin masih seperti manusia ya, karena sebab kenapa ada yang masih taat dan ada juga yang tidak taat ya. Setan salahnya dengan iblis yaitu yang jauh, sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kejahatan. Jadi setan itu penggoda manusia agar berbuat dosa. Salah satu contohnya, ada yang bisa beri contohnya? Ya, salah satu contohnya itu misalnya tadinya kita mau salah, jadi kita tidak bisa karena ada yang menggoda kita, yaitu setan. Ya. Oke, ada yang tahu apa itu? Ada yang bisa menjelaskan nama-nama malaikat serta tugasnya? Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi itu adalah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ya. Jadi nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu adalah 10 ya. Jadi makanya di sini ada raqib atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Makanya kita itu harus selalu berbuat kebaikan pada saat kita masih hidup di muka bumi ini, karena ada yang mencatat amal baik kita dan ada yang mencatat amal buruk kita ya. Jadi makanya itu harus kita selalu berbuat kebaikan ya, karena ada yang menjaga kita ya. Karena malaikat itu tidak pernah tidur, dia selalu melihat apa yang kita lakukan ya, biarpun kita di mana ya. Jadi terus ada yang bisa menjelaskan sifat-sifat, menyebutkan sifat-sifat jin, iblis dan setan. Sifat jin diciptakan dari nyala api. Ada yang taat dan ada yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hawa nafsu, dapat berubah atas diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat iblis dan setan diciptakan dari api, tidak taat, selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengalahkan manusia. Ya, gitu ya. Jadi itu adalah sifat-sifat jin iblis. Jin diciptakan dari nyala api, ada yang taat dan ada yang ingkar, memiliki hawa nafsu serta dapat berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini jin ada yang taat dan ada yang ingkar ya. Dan dapat juga berubah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Terus siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat malaikat? Ya, Nur Aini. Ya. Diciptakan dari Allah Taala, serta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kompetisi lagi, tidak punya hawa nafsu, dapat dari itu atas izin Allah Subhanahu wa
Low battery. Please charge. Asli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong. Ya, itu ya. Jadi itu adalah sifat-sifat malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjenis kelamin, tidak punya hawa nafsu, dapat berubah bentuk atas isim Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itu adalah sifat-sifat malaikat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong, ya. Jadi malaikat itu dia tidak pernah sombong, tidak seperti dengan manusia. Ada yang sombong, ya, tidak mau berteman dengan teman yang tidak cantik, ya. Jadi itu salah satu contohnya, ya. Kalau malaikat itu dia tidak pernah berbuat yang tidak baik, apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu selalu menaatinya, ya. Low battery. Please charge. Ya anak-anak, untuk memahami materi kita untuk pada hari ini, silakan anak-anak mencermati video yang Ibu tayangkan di atas ini, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada para malaikat. Yang pertama adalah malaikat. Apa itu malaikat? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Dengan keberapa itu? Ya, betul sekali. Rukun iman kedua. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Kemudian berapa jumlah malaikat? Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Namun yang perlu kita ketahui ada 10 malaikat. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Dan kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh.
Yang ketujuh dan delapan, malaikat rohib dan atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat, yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Sifat yang kedua adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kelima adalah mempunyai sifat malu, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya? Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan batu, sesuai hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bau, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat As-Zariyat ayat 27 sampai 28. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Maryam ayat 16 sampai 17. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Hud ayat 82. Materi yang kedua adalah jin, iblis, dan setan. Apa itu jin, iblis, dan setan? Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Maksudnya kita tidak bisa melihat jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Dia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jin kasir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu hanya satu, sehingga dalam kekafirannya itu ada bermacam-macam jenis jin. Ada jin Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ada yang menyembah berhala. Bisa dipahami ya anak-anak dari video yang sudah saya tayangkan di atas ya. Ya. Kalau bisa dipahami, sekarang anak-anak ibu membagi kelompok 1 sampai kelompok 3 ya. Oke. Jadi ini pindah di sini. Di sini. Biasa
video tadi yang Ibu tayangkan, jadi kalian sudah paham ya? Sudah? Ya, jadi kalau sudah, sekarang, jadi setiap kelompok sebentar ini Ibu akan membagikan suatu pertanyaan ya. Jadi kita setelah selesai dikerjakan, jadi hasil kelompok itu tadi harus selesai membacakan di depan ya. Jadi langsung dipresentasikan, oke? Jadi ketiga oke, sudah ada yang selesai? Sudah? Sudah ada yang selesai. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ya, jadi sudah selesai semua. Oke, silakan untuk kelompok satu. Ya, kelompok satu naik di depan membacakan. Naik. Ya, di semua orang ya. Nggak mau ambil dari begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok satu ingin mempresentasikan ilmu kepada malaikat dan nabi baik selain malaikat. Tuliskan sifat mereka. 1. Ciptaan dari nur atau cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergaris kelamin, tidak punya hawa nafsu, dapat berubah bentuk atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersujud kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sombong. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok satu. Oke, terus lanjut kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 ini mempresentasikan iman kepada para malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Tuliskan iman para malaikat beserta tulisnya. Itu menunjukkan wahyu, dikali kembali mengatur rezeki, samping mimpi sangka salah, serain mencabut nyawa, menanyai manusia di alam kubur, menanyai manusia di alam kubur, kaki mencatat amal baik, hati mencatat amal buruk, malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan iman kepada para malaikat dan makhluk gaib selain malaikat.
Yuskan ke tanzil iblis dan setan. Baik tanzil adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang diciptakan dari nyala api. Ada yang target dan ada yang tidak target kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis adalah yang berasal dari Allah. Iblis ilmunya setan. Setan adalah yang jauh, sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan kebaikan. Setan tergoda manusia agar berbuat dosa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, jadi tadi sudah kita presentasikan apa yang kalian sudah lihat di video tadi ya. Jadi sekarang kita masuk untuk dari kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan tadi masalah iman kepada para malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Ya, Muhammad Irfan. Iman kepada malaikat maksudnya adalah yakini adanya malaikat. Ya, ada yang lain? Ya. Kesimpulan Allah menciptakan mereka dari cahaya. Ya, terus masih ada yang bisa menyimpulkan? Adapun makhluk gaib selain malaikat, mereka adalah kaum jin, setan, dan iblis. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, dia diciptakan dari api. Ya, itu ya. Jadi karena di sini masih bisa banyak yang bisa disimpulkan ya. Jadi iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihat mereka ya. Jadi kita itu tidak bisa melihat yang namanya malaikat, jin, iblis dan setan ya. Jadi bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Jadi malaikat itu tidak ada yang menyembah matahari ya, pepohonan, patung ya. Jadi disembah itu adalah salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak seperti lagi manusia ya. Manusia itu ada yang menyembah matahari ya. Tetapi kita ini orang yang beragama Islam, kita itu harus menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus makhluk gaib selain malaikat, mereka adalah kaum jin, setan dan iblis. Jadi kata jin itu berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera kita. Makanya manusia itu tidak ada yang bisa melihat yang namanya jin, iblis dan setan ya. Jadi jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, yang diciptakan dari api ya. Jadi itu adalah suatu kesimpulan ya. Kesimpulan iman kepada para malaikat dan makhluk gaib selain malaikat ya. Jadi gimana anak-anak, apakah senang pada hari ini? Jadi jadi karena pelajaran kita sudah selesai, jadi